Sani bin Umar Al-Jawi وإلى ذات شيخنا أبو يوسف الرسيكنا وكل مشايخنا من المشرق إلى المغرب سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك اللهم النبي المصطفى سيدنا محمد. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqi qadrihi wa miqdaril azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para satidah, para hujjah, wabil khusus Ibu Ketua T03 dan Ketua Taklim Majelis Taklim Jamiatul Mukminin. Doakan beliau semua senantiasa panjang umur, kesehatan jasmani dan rohani, kuatkan iman Islamnya, terus ikhlas memberikan kebaikan-kebaikan di lingkungan kita. Segenap jamaah, alhamdulillah, kembali kita malam ini taklim. Semoga Allah panjangkan umur kita, terus sehat. Allahumma Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Sulaiman al-Musamma. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Saya ngajinya di tempat saya waktu malam minggu tanggal 2 Juli 2000. Pelihara nih tahun ini, semisal ibu punya kambing 7, ibu lihat kambing ibu yang warnanya hitam, yang sudah jenggotan, tanduknya panjang, ibu tunjuk bersama suami, ini hewan kambing korban kita tahun ini. Itu hewan nazar, jadi wajib, dan sekeluarga nggak boleh makan. Itu nazar ketika kambingnya sudah Yang kedua, nazar karena sesuatu. Kalau tahun ini anak saya lulus SMA dan diterima di perguruan tinggi negeri, saya mau korban. Lulus SMA, terima di perguruan tinggi negeri, ibu korban, jadi tidak boleh makan. Udah. Sekarang bagaimana Pak, kalau kami itu korbannya sapi 1 ekor 7 orang, betul nggak? Sementara kami di situ ada yang nazar. Lalu bagaimana? Tenang, panitia di Binal Ummah sudah paham itu. Jadi semisal ibu ikut sapinya yang nomor 3 nih, ibu akan nazar di situ kan, panitia akan nanya kepada ketua kelompok yang menyerahkan sapi itu, ini sapi nomor 3 dari RT03, Bu Fulana, Pak Fulan, ada yang nazar nggak? Kalau ada yang nazar, maka nanti dikondisikan salah satu yang nazar itu tidak menerima daging sapi itu, tapi dia diambilkan dari daging sapi yang lain. Jadi tenang aja, ibu tetap dapat, tenang aja ya. Tenang aja, pokoknya itu mah udah dirumusin sama panitia. Karena alhamdulillah panitia ngaji juga. Tuh.
Kemudian yang kedua, kalau ibu berkorban untuk yang almarhum boleh nggak? Boleh. Oke, baik. Setuju sama semua. Nah, ketika berkorban atas nama orang lain pun tidak boleh memakan itu. Paham? Yang kedua, kalau ibu mau mengkorbankan orang tua yang masih hidup di kampung semisal, ibu harus izin dulu. Bu atau Pak, mohon izin, ibu atau bapak kami korbankan kambing di tempat kami. Kalau nggak dapat izin, lo gimana? Bahkan itu kita berbuat baik, iya, karena ini bicara ibadah. Ketika ibu tidak meminta izin, maka tidak jadi korban-korban untuk orang tua ibu yang masih hidup. Pahalanya kemana? Yang boleh tidak meminta izin ketika ada saudara ibu yang mohon maaf punya hutang, dia punya hutang sama seseorang, ibu lunasi hutangnya tanpa izin, nggak apa-apa itu. Misal saya punya hutang nih, ya, sama Pak Supri. Waduh, udah sudah aja nggak ada mau lunasin. Ini kuping saya kalau ngaji tuh ini apa namanya tajam, enggak, hati-hati enggak. Ini misal sih, buat serius-seriusin aja. Saya punya hutang sama Haji Supri 10 juta. Kemudian Bu Haja Lilis tahu. Lilis yang bayar. Kan Mas Hendra nggak mau ke rumah Bu Haji dulu. Oh, dia punya hutang 10 juta. Oh, alhamdulillah nih. Dengerin. Udah nagih orangnya langsung ke Bu Haja. Lagi ngaji. Biar ibu gampang nangkepnya, maksud saya begitu ya. Bu Haji Lilis, ya Bu Haji, saya lunasin hutangnya keluarganya. Tapi gak usah bilang-bilang. Nah itu. Tapi kalau korban harus karena nanti ibadahnya pahalanya masuk kepada yang kita tujukan, namanya itu. Kalau ibu Haji Lilis bayar hutang, pahalanya ke Bu Haji Lilis. Gak usah izin sama saya. Paham? Nah. Yang tidak boleh, ini kita lanjutkan tadi kalimat tadi. Jadi tidak boleh menjual bagian-bagian dari hewan korban sekalipun kulitnya. Bagi siapa? Bagi yang berkorban. Ya. Jadi bagi yang berkorban tidak boleh menjual bagian-bagian dari hewan korban itu. Atau dia mengambil dari bagian korban itu untuk upah penyembelih, tidak boleh. Ya. Tetapi kalau kulit itu disodakohkan ke panitia, nanti panitia akan tanya, Bu, panitia sudah kita kasih pembekalan ini. Nanti tanya kepada yang berkorban, ini kulitmu bagaimana? Kalau kata yang berkorban udah terserah panitia, berarti panitia berhak untuk melakukan apapun terhadap kulit itu. Jadi ibu jangan bingung dengan yang beredar di WA group. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang, yang tidak boleh menjual itu yang berkorban. Tetapi Imam Hanafi membolehkan menjual kulit dari hewan korban itu dengan catatan ketika uangnya sudah diterima tidak boleh digunakan oleh pengorban, harus disedekahkan. Ya, Imam Hanafi dari mana? Daripada Abdullah bin Umar. Ini kita lagi bicara hukum nih. Jangan sampai ibadah kita nanti nggak dapat nilai. Imam Hanafi berangkat dari Abdullah bin Umar. Ketika Abdullah bin Umar melakukan penyembelihan hewan korban, beliau menjual kulit ontaknya, kemudian uang hasil itu disodakokan. Karena kita umumnya tidak mengkonsumsi kulit yang masih seperti itu, betul nggak? Yang kita konsumsi kalau jadi kikil, jadi kerupuk rambak, jadi jange, jadi apa lagi? Nah, itu nanti kalau kita ke rumah makan Padang, Bu Haji, itu ada kerupuk kulit itu namanya jange. Jange itu dari bahasa ini kulit jangat. Kulit jangat itu kulit yang tipis, itu namanya jange. Itu boleh ya, tetapi kalau nanti di sini nggak umum itu dijadikan sebagai konsumsi, ya terserah panitia. Kemudian satu kambing untuk satu keluarga. Berdasarkan hadis Nabi, ketika Rasul menyampaikan atau ingin menyembelih hewan korbannya, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Nah itu mereka jadikan satu foto, satu pegangan, satu ekor kambing buat sekeluarga katanya. Nah sekarang bagaimana kalau ada hadis yang kita sama-sama agum, apabila orang akan berkorban di tahun ini sudah masuk 1 Zulhijjah, dia dimakruhkan memotong kuku, dimakruhkan menggunting rambut, betul nggak? Nah sekarang kalau korbannya atas nama sekeluarga berarti nggak boleh motong kuku. Iya. Iya, begitu.
Jadi yang Rasul sampaikan di situ, Allahumma rabbana taqabbal minni wa min ahli wa min ummati, itu beliau men-share pahala korban. Jadi kalau Rasul sudah mewakilkan korban kepada kita, kita nggak usah korban lagi dong. Korban Rasul pasti diterima Allah, betul nggak? Jadi ngajinya cawan dikit gitu. Karena nanti pada dilihat di hadis tadi yang berkaitan dengan tidak boleh memotong rambut itu, apabila seorang, bukan sekeluarga, lihat tadi kalimatnya Ibu ya, tolong dilihat lagi di Bulughul Maram atau di hadis Muslim. Seorang yang akan korban tahun ini sudah masuk 1 Dzulhijjah, maka dimakruhkan untuk memotong rambut dan memotong kuku, betul nggak? Nanti rambut dibagi 2. Rambut ada rambut mustahab, ada rambut mubah. Ibu belum paham yang itu. Paham nggak? Bisa ngel kalau tombolnya deh, jadi paham ini. Makanya ngaji itu begini, kalau ngaji itu ya ada sesuatu yang kita dapatkan. Terus apabila kulit itu diambil tadi oleh yang berkorban, dia manfaatkan, dibikin sendal, dibikin tas, dia tidak boleh sewakan. Artinya tidak boleh mengambil manfaat keuntungan untuk orang itu dari bagian-bagian hewan korban tadi. Kemudian Imam Syafi'i membuat 2 qaul. Apa qaul itu? Qaul itu pendapat. Imam Syafi'i punya 2 pendapat. Qaul qadim, pendapat yang dulu ketika beliau masih tinggal di Basrah di Irak, ya. Nanti ada qaul jadi ketika beliau berhijrah tinggal di Mesir sampai wafatnya Imam Syafi'i. Saya ingin memberitahu kepada ibu bahwa berbicara fikih itu tidak boleh saklek. Bicara fikih itu situasional dan kondisional. Di sini kita bersentuhan suami istri ketika berwudu batal, tapi kalau sudah masuk di Mekah, kita harus lintas mazhab kepada mazhab yang tidak membatalkan bersentuhan kulit laki dan perempuan. Tapi kalau di Madinah kan dipisah pintu gerbangnya, betul nggak? Itu kan menandakan ada pendapat-pendapat yang berbeda ketika situasi dan kondisi yang berbeda. Nah, Imam Syafi'i ketika beliau masih di Baghdad membuat satu pendapat bahwa korban itu dibagi 2, separuh-separuh, setengah-setengah, setengah untuk yang berkorban, setengah untuk disedekahkan. Ketika beliau hijrah ke Mesir, buat pendapat baru, dibagi 3. Dan ini yang umum kita laksanakan sampai sekarang, betul nggak? Halo? Bahwa yang berkorban boleh memakan halo? Yang berkorban boleh makan dengan catatan korban gitu dong. Nah, yang 1/3 lagi untuk fakir miskin disedekahkan. Yang 1/3 lagi diberikan kepada orang-orang kaya. Jadi orang-orang kaya juga boleh menerima daging korban. Begitu ngajinya. Sebelah dikasih, sebelah enggak. Begitu sore sebelah membakar sate, yang sini anaknya ngeliatin aja. Pernah kejadian nggak? Tapi alhamdulillah di kita nggak ada. Makanya ngajinya jangan pakai pendapat sendiri. Ngajinya merujuk kepada kita pendapat ulama. Kalaupun nanti ini kita bisa bertanggungjawabkan kepada ulama nanti, kan kami ngaji kitab beliau. Nah, si fakir miskin yang mendapat daging korban tadi, dia boleh menjual. Boleh menjual. Jadi nanti kalau ada semisal di Bina Luma dilakukan penyembelihan, nanti ada orang ngantri, betul nggak? Nah, mereka kumpulkan nanti, mereka jual, nggak jadi masalah. Udah gitu ada ngepul lagi tukang bakso, kan gitu. Tetapi kalau orang kaya yang menerima tidak boleh menjual. Paham? Tetapi kalau dia sedekahkan lagi kepada orang lain nggak jadi masalah. Yang penting tidak boleh dijual. Itu ngajinya ya. Jadi jelas. Nah, tetapi yang paling utama semua ulama sepakat ketika berkorban semuanya disedekahkan. Tetapi nanti bagi yang berkorban itu ada keutamaan untuk dia memakan bagian dari hewan korbannya itu 3 potong, bukan 3 piring. Kalau kita kan 3 piring, 3 potong. Yang lebih disunahkan lagi hatinya. Kenapa hati?
Karena nanti umat Islam itu yang masuk ke surga, pertama kali masuk surga itu akan disediakan hidangan penyambutan tuh hati ikan laut. Apa ya kalau kita pernah masuk hotel tuh pertama kali datang hotel tuh kan dikasih minuman seger tuh. Apa namanya istilahnya itu? Welcome drink. Oh, welcome drink. Nanti di surga begitu. Tetapi dari hati ikan laut. Liver hati itu jantung. Hati itu tidak jelas. Hati itu apa hati yang begini? Kalau jantung itu kan kardiak, betul nggak? Kalau hati itu kan liver. Kalau hati itu lebih kepada fu'an, sesuatu yang abstrak. Nanti ngaji tasawuf nanti kita nanti itu mah nanti. Kalau kita udah umur 60-an lah. Ya. Oh, ada barusan nih. Ya. 60-an. Dan disunahkan bagi yang berkorban menyembelih hewan korbannya sendiri. Kalau nggak bisa datang hadiri, lihat itu. Makanya di kita alhamdulillah, jadi satu ibadah kita bisa mendapatkan nilai-nilai tambah yang lain. Jangan ditutup tempat area korban itu. Yang penting jamannya bisa menjaga ketentraman dan kenyamanan hewan korban yang akan disembelih. Oh, itu korban saya, masya Allah. Litaqarruban ilallah. Makanya nanti kalau menyembelihnya ini, semisal ibu sendiri, yang perempuan juga boleh menyembelih. Boleh. Berani nggak? Boleh. Karena ada satu hadis, Rasul itu memakan hewan sembelihan seorang perempuan yang ketika perempuan itu menyembelih dengan batu yang ditajamkan. Jadi perempuan boleh menyembelih kalau bisa dan berani. Kalau takut jangan sok berani, kalau berani jangan takut-takut. Tapi insya Allah nanti dari tahun ke tahun di Binal Umamah akan bertambah juru sembelihnya satu. Karena kita ingin membuat regenerasi. Kan kalau sudah banyak yang bisa, saya bisa kemana-mana, ya kan? Saya bisa ke sana, bisa ke sana. Dan besok di kita kabarnya ini musola di RW 10 ini masing-masing sudah dapat legalitas dari sana, boleh berkorban. Boleh berkorban sekarang di Nurul Ilmi ada 2 ekor, tapi 4 ekor kambing sementara ini. Ya. Kalau di Al Barokah saya baru dengar 1 sapi. Jadi kan jadi syiar, dialog di tiap pelosok ada korban, betul nggak? Bisa. Kalau nggak bisa diwakilkan. Kalau yang berkorban namanya mudhahi, yang mewakil namanya muwakil. Itu harus ada ijab qabulnya. Makanya di kita sudah belajar rapi, gitu ya. Jadi yang menyampaikan itu sudah ijab qabul. Pak, bagaimana kami pesan sama seseorang? Ya nanti yang ibu pesan itu sebagai mewakil nanti akan menyampaikan kepada panitia. Boleh. Mewakilkan niat pun boleh. Ya. Yang penting kepada orang Islam dan sudah mumayyid. Apa mumayyid itu? Mumayyid itu bukan balik. Mumayyid itu dia sudah tahu mana yang baik, mana yang. Kalau dia disuruh beli, misalnya beli rinso harganya 3.000, uangnya 5.000, dia tahu kembalinya 2.000, itu mumayyid namanya. Seperti anak-anak kita nih yang 7 tahun, 8 tahun itu kan belum balik. Nah kalau akil balik itu sudah melebihi mumayyid. Mumayyid belum wajib sholat, tapi sudah diajarkan sholat. Baik. Disunahkan dia menyembelih. Nah ibu sebagai mudhahi mewakilkan, boleh. Kenapa kita diminta menghadirkan diri kita ketika saat penyembelihan korban? Di situ kata ulama, afdolnya niat. Jadi niatnya itu disertakan dengan ibadah yang akan dilakukan sebagaimana sholat. Kalau ibu dari rumah tadi mau sholat maghrib di masjid itu, saya mau sholat maghrib di masjid itu bukan niat, namanya azam. Apa azam itu? Azam itu cita-cita. Tetapi niatnya ketika usollinya itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Nah kita lihat di sini, nanti ada orang yang menerima itu, ada yang meminta dan tidak meminta, dalam artian dia menunggu di rumah. Siapa yang menunggu di rumah? Namanya al-qani. Al-qani itu orang yang menerima pemberian yang dia tidak meminta dan dia tidak komplain. Jadi dikasih berapa aja oleh panitia nggak komplain, nggak ditimbang-timbang, dia rasa-rasa perasaan beratan tahun kemarin gitu, enggak. Namanya al-qani. Nanti ada lagi yang meminta, namanya al-mu'tar. Boleh. Jadi nanti ada yang nunggu pada ngantri di masjid, namanya al-mu'tar.
yang ada di sini di rumah dikasih namanya Al-Qani. Paham? Nanti ulangan keluar ya, harus paham. Nilainya merah kalau nggak masuk mah ya. Nah, kemudian ada lagi korban itu nanti yang sepertiganya dihadiahkan tadi kepada orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang biasa makan daging dikasih daging senang, yang jarang makan daging dikasih daging luar biasa gembira, betul nggak? Itulah makanya orang tua kita dulu hari raya korban disebutnya hari raya gung, hari raya besar, betul nggak? Karena mengembirakan semua orang, jangan sampai ada yang nggak makan daging gitu loh. Paham beli? Kenapa disekat-sekat pemberian itu? Apalagi di perumahan mulai kita gini, mohon maaf, rumahnya sama permanen tapi kondisi ekonominya kita nggak tahu kok. Betul nggak? Apa bisa dirata-ratakan di sini? Nggak bisa. Makanya jangan berbuat atau membuat satu peraturan tanpa ilmu. Apalagi membuat peraturan dengan kelompok-kelompok tertentu. Nggak bisa dalam Islam itu. Ini berkaitan dengan syariat ibadah. Kecuali kebersamaan untuk lingkungan yang berkaitan dengan sosial, nggak ada masalah. Silakan disepakati bersama. Itu pun kadang-kadang kita mengambil contoh dari tempat lain. Nah, kalau berbicara akidah, berbicara syariat, harus merujuk kepada pendapat-pendapat ulama. Karena agama itu bukan apa kata kita, agama itu bukan apa mau kita, tapi agama itu mencontoh dari ulama-ulama yang beliaunya belajar dan nanti sana sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu hari Rasul ketika akan menyembelih itu, beliau menyampaikan kepada Sayyidina Ali untuk disembelihkan kepada orang lain. Artinya boleh menyembelih hewan korban diwakilkan kepada orang lain, ya. Dan memberikan ujroh. Apa ujroh itu? Imbalan, upah. Makanya ada kan ibu yang sudah ikut dalam sapi, berapa ditentukan oleh panitia di masjid sebagai upahnya. Itu boleh. Tetapi jangan mengambil dari bagian-bagian hewan korban. Kita ngasih upah, ibu mau sedekah, Pak, itu palanya ambil aja, itu nggak jadi masalah. Problem yang sering kita hadapi. Saya mau tanya kepada ibu, besok di Idul Adha ini korban dulu atau akekah dulu? Bagi yang belum akekah, ayo. Kita bagi dua, kelompok A, kelompok B. Kelompok A pimpinannya siapa nih? Kelompok A bagi korban dulu, kelompok B apa akekah dulu? Akekah dulu. Baik. Kita dudukan permasalahan biar jelas. Jadi yang mengatakan akekah dulu pun benar. Bagi siapa? Ketika masuk doa ini Kurban akekah. Akekah. Walau diurai uang dulu, Pak. Nah, yang bagus dia korban dan akekah. Beri kambing dua kalau perempuan, satu korban, satu akekah. Kalau rezekinya ada. Tetapi kalau nggak ada, skala prioritas korban dulu. Kenapa? Karena akekah kapan waktu bisa. Kalau untuk anak yang lahir akekah dulu. Pinter ngajinya. Masih ingat nggak tuh kira-kira? Besok ya, bulan depan saya tes lagi. Jadi begitu ngajinya. Jadi ibu juga punya pemahaman. Nanti kalau orang tanya, saya tahu. Tenang aja. Jadi niatnya tadi diafdolkan ketika sedang akan disembelih. Saya niat korban. Itu berangkat dari pertama kali manusia ke bumi pun sudah ada syariat korban. Putra Nabi Adam, Habil dan Qabil. Lalu Habil itu ngasih korban yang besar, Qabil yang kecil, kan gitu. Terus jadi ibadah korban itu yang disyariatkan dari awal manusia di alam dunia ini sebagai wujud syukur kepada Allah. Korban asal kata taqarrub, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan kulitnya, bukan daging, tapi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Itu surat itu asbabul nuzulnya ketika Rasul dibuli Muhammad al-Abtar, Muhammad yang terputus. Dari apa? Dari sanad keluarga, karena tidak ada putra-putra beliau yang hidup sampai dewasa. Yang hidup sampai dewasa putri-putri beliau.
yang 4 orang ya kan, sampai yang terakhir Siti Fatimah yang bungsu. Jadi kalau melihat sanad itu tadi anak laki-laki nggak ada. Sementara saat itu dan sampai sekarang lebih banyak satu bangsa itu yang nasab itu dikaitkan kepada anak laki-laki keturunan, betul nggak? Nah, Rasul diwafatkan semua anak laki-lakinya apa? Islam ingin menunjukkan bahwa Islam itu tidak melihat gender untuk masalah itu. Bahwa anak perempuan pun bisa memberikan manfaat untuk keluarga, begitu maksudnya. Tapi Rasul sedih karena saat itu umumnya anak laki-laki jadi kebanggaan, al-malu wal banuna. Kata para ulama tafsir, banuna di sana lebih ditekankan kepada anak-anak keturunan anak laki-laki. Itu orang tua punya kebanggaan yang lebih. Betul ya? Nah, Rasul sedih dibully gitu. Tetapi malaikat Jibril perintahkan, ya Jibril sampaikan ini surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Kautsar di sana bukan telaga Kautsar, tapi artinya yang melimpah banyak. Rasul telah diberikan nikmat yang tidak terhitung, Al-Kautsar namanya. Jadi bukan nama telaga Kautsar. Telaga Kautsar nanti lain lagi. Itu telaga yang memang khusus Allah berikan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Bi aqiqatihi yudba'u anhu yawma sa'ibihi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Allah alam bisawab. Telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-gulamu murtahanun, bahwa anak itu tergadaikan bi aqiqatihi, dengan aqiqahnya ya, yudba'u anhu yawma sabihi, maka sembelilah hewan untuknya di hari ke-7 kelahirannya, wa yuhlaqu ra'suhu, dan cukurlah rambut kepalanya, wa yusamma, dan diberi nama. Yang tergadai apa yang tergadai? Disampaikan dalam kitab ini, iza lam yu'aqqa anhu, apabila ada orang anak yang belum diakekahkan oleh orang tuanya, lam yasfa', maka anak itu sulit untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya nanti di yaumil qiyamah. Makanya tadi ketika tahun ini dimasuk bulan haji ini ada keluarga yang diberikan anak, maka lebih dahulukan akikah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup dengan doa, apabila ada pertanyaan saya persilakan dengan haji badal ya. Pendapat yang pertama, boleh membadalkan yang meninggal dunia berangkat haji atau korban ketika waktu hidupnya yang bersangkutan berwasiat. Kalau nggak berwasiat, nggak boleh. Jangan pernah menyalahkan pendapat, ya, karena pendapat tidak boleh disalahkan. Kalaupun pendapat itu salah, tetap bisa mendapat nilai 1 karena sudah berusaha semaksimal mungkin berpikir. Pendapat yang kedua, kalaupun tidak berwasiat, boleh dilakukan badal haji dan dikorbankan atas nama almarhum atau almarhum, karena innamal a'malu bin, itu ngajinya begitu. Jadi kalau untuk anak almarhum, ibu pun tidak boleh memakan, tapi jangan khawatir, ibu tetap dapat daging nanti di sini. Jadi nggak dibingungin, Kak. Yang bingung nanti panitia. Di 7 orang ada almarhum nggak? Oh, nanti sapi nomor 3 nih ganti dari sapi nomor 5. Tapi yang nomor 3 nanti nggak kekurangan kuota, yang nomor 4 nggak kekurangan kuota. Ujung-ujungnya pas, tapi kita mengantisipasi jangan sampai dia makan karena keterangannya begitu. Iya, seperti itu ya. Jadi insya Allah panitia di Binul Ummah itu sudah mendapatkan pembekalan yang sesuai dengan syariat. Jadi kita nggak usah ragu lagi ya. Oh, bagaimana nanti kalau daging yang diberikan dari RT yang sesuai jatah warga, itu pun akan dikawal. Semisal nanti dari RT jatahnya dapat yang 2 kilo satu kantongnya, ibu akan mendapatkan 2 kilo juga di luar daripada daging yang jatah korbannya itu yang diambilkan dari sapi yang lain. Jadi nggak usah khawatir bahwa di Binul Ummah akan terus diadakan penyempurnaan di dalam penerimaan dan penyaluran hewan korban. Mungkin tahun depan kita akan buat satu spanduk itu, Binul Ummah siap menerima hewan korban, tidak siap menyalurkan. Siap menerimakan, siap menerima, tidak siap menyalurkan. Jadi dimakan panitia semua. Ngaji yang cerdas bengong, tapi nggak ngerti itu. Ini Lola ini. Udah usia berapa sih? Aduh, lapar ya. Jadi boleh, tetapi tadi untuk di orang yang masih hidup kita izin, kepada yang sudah meninggal kita
piun tidak boleh memakan dari hewan korban itu, tetapi nanti tetap ibu dapat, bapak dapat diambilkan dari hewan korban. Nanti asal Allah menjadikan ibu semua, istri saya menjadi istri yang solihah, suami ibu dan selalu jadikan jadi suami yang soleh, anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solihah. Allah berikan kesungguhan kepada putra putri kita dalam menuntut ilmu sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala.